kebetulan sudah bergabung bersama kami. Bang Ridwan Kamil juga. Siap. Sudah ada melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, Bang Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Ya, kedengaran dengan Herjuno di studio. Bang, kita tahu hari ini luar biasa euforia, semangat, optimisme yang kita lihat bersama. Bagaimana masyarakat berkumpul, memberikan support, dan kita pun lagi-lagi persatuan ya, kita saling bersatu. Walaupun kemarin mungkin sempat berbeda, hari ini kita sama-sama melihat semangat itu luar biasa. Anda sebagai cagup dan juga politikus Golkar, bagaimana Anda melihat hari ini? Apa yang ingin Anda sampaikan khususnya untuk Pak Prabowo dan Gibran? Ya, terima kasih banyak. Saya dulu adalah Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat ya, untuk kemenangan Prabowo Gibran, mendeliver 16,6 juta suara, tertinggi se-Indonesia. Tentulah bahagia apa yang diperjuangkan sebagai tim kampanye daerah, kemudian Prabowo Gibran menang, sekarang dilantik. Saya ucapkan selamat bekerja, dan saya lihat komposisi kabinetnya juga, zakon kabinet, ini menunjukkan rasa optimisme tinggi agar fokus di ekonomi yang targetnya 8% ya, sebuah ambisi yang luar biasa. Karena saya jalan-jalan ke banyak negara, mereka rata-rata 3%, 2%, bahkan 1%. Kita 5% itu udah sangat bagus, apalagi ditargetkan bisa 8%. Nah, ini hanya bisa didorong oleh sebuah konsep-konsep ekonomi yang penuh dengan yang namanya investasi. Oleh karena itu, para pemerintah daerah seperti pernah saya lakukan atau nanti saya terpilih pun, itu harus rajin menguatkan konsep ekonomi 8% ini dengan safari investasi. Karena tanpa investasi tidak ada pekerjaan, tanpa pekerjaan kan tidak ada aktivitas ekonomi. Nah, yang kedua juga target-target seperti pidato Pak Prabowo yang mengingatkan bahwa pemimpin harus bekerja untuk rakyat bukan lainnya, saya kira itu adalah sebuah peringatan agar semua menteri, semua kepala daerah fokus pada permasalahan di daerah. Khusus di Jakarta, saya pernah disampaikan pesan oleh Pak Prabowo, yaitu untuk mengatasi kekumuhan. Ya. Apalagi beliau sangat peduli dengan social housing, ya, sehingga Kementerian Perumahan Rakyat kan dipisahkan. Kemudian juga ada target 1 juta rumah atau apartemen atau rusun di kota dan 3 juta rumah di pedesaan. Ini adalah target yang juga sangat ambisius, kita tahu. Tapi saya kira dengan konsep fokus pada permasalahan rakyat, khususnya menengah bawah, saya kira ini akan tercapai. Kami sangat mendoakan bahwa mulai besok kita gaspol, ibaratnya begitu, dan berharap pilkada juga cepat selesai sehingga 2025 selama 5 tahun ke depan kita bisa fokus pada peningkatan ekonomi, kesejahteraan, dan juga keadilan. Nah, inilah yang saya tangkap dari pidato dan semangat yang saya bawa selama menyampaikan juga visi misi selama kampanye di pilkada ini. Kang, yang menarik juga tadi saya dan ya mungkin pemirsa juga melihat di media sosial dan juga televisi bagaimana Kang Ridwan ikut panas-panasan loh tadi menyambut. Apakah ini tadi sebagai bentuk rasa bangga Anda, sukacita? Karena kita tahu Jakarta luar biasa panas hari ini. Kang Ridwan bersama rakyat tadi saya lihat ikut rame-rame, gimana tuh Kang? 2 jam lebih menyapa dari Bundaran HI ya, sampai ke arah Monas. Memang rakyat antusias luar biasa ya. Mereka panas-panasan, jadi bertukar, ada panas sisi sini, ngumpul di pohon-pohon sisi sebelah sini. 2 jam berikutnya sambil nunggu pindah ke sisi sana. Jadi, tapi sambil sabar menunggu ya. Dan alhamdulillah saya diundang ke istana dan melihat jarak dekat. Saya bersalaman dengan Pak Prabowo tadi pas di istana, ya, mewakili Partai Golkar. Ada Pak Bahlil juga dan politisi Golkar lainnya, bersalaman dari dekat dan mengucapkan selamat bekerja. Dan beliau tersenyum, juga menyelami saya untuk terus berikhtiar. Jadi saya kira inilah rasa haru saya, rasa bangga saya di hari seremoni ini bisa bertemu langsung dan menyemangati presiden baru kita yang insya Allah luar biasa dengan kabinet profesional.
dan target ekonomi yang kita sebutkan tadi, Kang ya. Nah, Kang, kalau Kang tadi menyebutkan di awal bahwa ketika menjadi tim juru kampanye daerah dan sekarang beliau sudah menjabat sebagai seorang presiden. Tapi kalau kita tarik lebih jauh lagi, Kang Ridwan, seperti apa kedekatan Anda dengan Presiden Prabowo? Ada momen, ya baik itu semasa kampanye ataupun dulu, momen spesial yang mungkin membekas di hati Kang Ridwan? Ya, dulu yang menemukan saya kan Pak Prabowo, Mas. Baik. Jadi waktu saya masih arsitek, waktu saya masih bingung mau bagaimana pemilihan wali kota Bandung, orang pertama yang menyambut saya, kemudian memberi nasihat untuk masuk terjun ke dunia politik adalah Pak Prabowo. Bahkan Pak Prabowo bikin iklan untuk pemilihan wali kota saya juga. Gitu. Nah, jadi disitulah saya terharu dan tentunya kebetulan di pemilu yang kesekian ini beliau membutuhkan dan kami satu koalisi, kebetulan Golkar kan mendukung ya, sehingga saya bilang Pak izin untuk membalas budi Bapak, dulu saya jadi seperti ini karena jasa Bapak menemukan dan memoles saya izin menjadi ketua tim kampanye daerah di Jawa Barat. Beliau sangat senang dan kita kerja serius, Mas, makanya tadi saya bilang kita mendeliver, menghasilkan jumlah suara terbesar se-Indonesia itu datang di Jawa Barat ya. Hampir 16,6 juta suara. Nah, pengalaman-pengalaman itu. Kemudian pernah empat mata beberapa kali di Hambalang, di Kertanegara juga, sering diajak makan malam oleh Pak Prabowo juga. Dan salah satu alasan saya ke Jakarta juga adalah nasihat dari Pak Prabowo yang mengatakan bahwa akan dibutuhkan di Jakarta dengan tantangan setelah tidak lagi ibu kota, ilmu-ilmu Kang Emil untuk ketata kotaan, arsitektur, pasca IKN ini sangat dibutuhkan. Tapi pesan terbesar nasihat beliau ke saya adalah yuk Kang sama-sama bereskan yang namanya kekumuhan ya di Jakarta dengan cara-cara yang inovatif dan humanis dan inklusif kira-kira. Nah itulah nempel terus Mas ya nasihat beliau yang pasti akan saya jadikan panduan jika takdirnya saya menjadi gubernur Jakarta. Oke, jadi kalau kita bicara personal, sosok beliau tadi seperti Kang Ridwan sebutkan adalah sosok yang menemukan Kang Ridwan ya dari awal. Betul. Bagaimana membantu sampai sekarang mengajak ke Jakarta, kurang lebih seperti itu ya Kang ya. Kang, kalau kita lihat juga sosok Prabowo, beliau jenderal seperti itu dan persistensinya luar biasa. Saya melihat beliau bagaimana endurance yang kita tahu panjang sekali. 5 kali. Dan ini nggak dimiliki banyak orang ketika berjuang kan ya, ketika berkompetisi gitu. Anda melihat bahwa hari ini dengan victory-nya, dengan pidatonya yang luar biasa, swasembada, berdikari, tadi kita melihat pembangunan dan jangan berpuas diri. Apakah sosok ini memang menurut Anda adalah inspirasi yang luar biasa untuk seorang Ridwan Kamil selain tadi memang kenal dekat, dan apa yang Anda lihat hari ini dari pidato dan tadi yang kita lihat bersama di Senayan? Saya sering seminar ya ke anak-anak muda. Saya bilang kalau Anda dalam hidupnya sedang berusaha tapi belum sukses, Anda harus ingat cerita Pak Prabowo Subianto. Ya. Allah berikan sebuah takdirnya dengan waktu yang terindahnya. Harus melalui dulu kan ini kali kelima ya. Yang pertama kan konvensi Demokrat dulu, Golkar maaf, kemudian wakilnya Ibu Mega kontestasi, kemudian Pak Jokowi 2 kali, dan berikutnya kemarin. Ibaratnya usahanya tuh dari pagi, siang, sore, Allah kabulkannya maghrib lah kira-kira gitu ya. Nah ini harus jadi sebuah teladan. Kalau kita fokus dan yakin pada cita-cita, kita jangan pernah menyerah. Itu adalah satu teladanan Pak Prabowo. Yang kedua, beliau bertransformasi, sekarang sangat baik sekali dalam menjaga keberagaman, koalisi, sangat humanis gitu ya. Itu membuat rakyat suka, membuat rakyat respect kepada beliau. Saya yakin dengan koalisi yang baik dan signifikan ini, kemudian dengan kabinet yang memang besar, karena memang masalahnya juga besar, saya meyakini semua dimensi-dimensi pembangunan, Mas, itu pasti akan tersentuh
lebih mendalam. Baik. Karena jumlah menterinya kan lebih banyak, jumlah wamennya lebih banyak. Bayangkan yang tadinya, maaf ya, biasa diurus oleh level dirjen, kira-kira gitu ya, yang harus ambil keputusannya nunggu menteri lagi. Ini beberapa level dirjen menjadi level menteri kan, sehingga keputusannya jadi lebih cepat, kemudian pembangunan akan lebih maju, sehingga saya meyakini 5 tahun ke depan dengan manajemen seperti ini, Indonesia lebih melesat lah kira-kira. Nah, keteladanan manajemen seperti inilah yang kita optimis bahwa Indonesia akan lebih maju. Tapi jangan lupa kita ada 500-an kepala daerah, Mas. Okay. Ya. Nah, kepala daerah ini saya berharap di kepemimpinan Pak Prabowo itu lebih dirangkul, lebih diberikan kesempatan untuk berkomunikasi. Karena ibaratnya itu kami kan di bawah ya, Mas, yang menyentuh langsung ke masyarakat, sementara kebijakannya ada di pusat. Nah, mudah-mudahan dengan pola manajemen lebih banyak berkomunikasi dengan pemimpin daerah seperti saya dulu dan insya Allah saya lagi, itu akan menghasilkan sebuah kekompakan tim yang luar biasa dari kabinet, dari kepala daerah yang sevisi dengan cita yang disampaikan, dengan ketegasan, dengan welas asihnya, humanisnya Pak Prabowo sekarang. Saya kira 99% tuh moodnya optimis, kira-kira begitu. Ya, kita harus optimis, Kang, karena itu bekal utama kita ya. Walaupun tadi memang mungkin banyak noises di luar sana, lagi-lagi kita melihat ya itu hal yang biasa, demokrasi seperti itu. Betul. Ya, Kang, karena dalam demokrasi itu nggak mungkin, Mas. Tidak ada pemimpin yang 100% disukai semuanya, tidak ada pemimpin yang juga tidak disukai semuanya kan. Selalu ada suka tidak suka, yang penting kita yakin. Maaf ya, Mas, kadang-kadang tuh di negara kita tuh kalau ada program orang suka nyinyir dulu, suka skeptis dulu, suka pesimis. Pas udah beres baru tepuk tangan gitu. Jadi kadang-kadang saya sering mengalami seperti itu. Jadi pada Pak Presiden Prabowo lanjutkan, fokus. Insya Allah kemajuan-kemajuan dirasakan hadir pada saat nanti manfaatnya sudah mulai dirasakan. Oke, satu Kang, kita bicara tadi bahwa jelang tadi kabinet juga Anda menyebutkan bagaimana kabinetnya nanti akan lebih banyak lagi kementeriannya dan fokusnya juga akan lebih detail seperti itu. Kalau kita lihat nanti mungkin ya jelang 19.30 akan ada pengumuman, kita semua masih menunggu, tapi lagi-lagi itu hak prerogatif seorang Pak Presiden. Anda melihat dengan ada nama-nama menteri yang juga diambil dari pemerintahan Pak Jokowi, ini kan kalau kita lihat memang Pak Prabowo nampaknya sangat serius ingin segera startnya lebih kencang. Karena tadi beberapa nama ini erat kaitannya dengan ekonomi. Apakah Kang Ridwan juga melihat ini? Ya, saya masih ingat dulu semboyan dari Pak Prabowo kan melanjutkan yang sudah baik-baik dan menyempurnakan yang masih kurang, kira-kira begitu. Nah, pada saat memberlanjutkan kan saya lihat, saya lupa ya, mungkin 15-an menteri Pak Jokowi kan masih diajak lagi di kabinet berikut, sehingga kalau mengajak menteri yang sudah bekerja selama 5 tahun sebelum, kan nggak perlu adaptasi dulu, Mas. Mereka langsung gaspol kan, tinggal dikasih tahu arah pembangunan, gayanya seperti apa, konsepnya seperti apa. Nah, digabung dengan menteri-menteri baru. Memang pasti menteri-menteri baru kan butuh adaptasi ya. Tapi kombinasi yang masih beradaptasi dengan kombinasi yang sudah 5 tahun berpengalaman, apalagi saya dengar mudah-mudahan betul ya Ibu Sri Mulyani gabung lagi, sehingga fundamental ekonomi Indonesia terjaga. Kemudian orang-orang baru yang gesit, yang profesional, itu menambahi ibarat saya itu kecepatan mobilnya jadi berlipat-lipat. Nah, makanya saya bilang, saya juga sampling di mana-mana, ngobrol ke banyak pihak sampai ke level akar rumput. Semua optimis, Mas. Semua tuh yakin, apalagi ada program makan gratis itu ya. Saya pernah ke Singapura, saya mohon izin, dipuji-puji, Mas, ya, oleh warga dan pemerintah Singapura dengan bahasa kurang lebih. Program Pak Prabowo itu bagus sekali, Pak Ridwan tolong sampaikan. Karena kalau Anda mau jadi negara besar, Anda harus investasi kepada generasi baru. Istilah mereka itu you have to invest in the next generation brain gitu. Karena buat apa nanti jumlah penduduk banyak, tapi kalau tidak kompetitif, tidak produktif kan. Nah, jadi itu kira-kira apresiasi-apresiasi dari saya pribadi, bahkan dari luar negeri yang saya dengar. Iya,